Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Dayat Eduku. Sampai bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan mencoba membagikan tentang cara penggunaan Quizizz, di mana Quizizz ini merupakan platform yang menurut saya sangat interaktif untuk digunakan di dalam pembelajaran. Oke, langsung saja Bapak Ibu. eh, Ketika Bapak Ibu mau menggunakan fitur aplikasi Quizizz, maka Bapak Ibu terlebih dahulu harus login di Quizizz-nya dengan cara di sini klik quizizz.com, kemudian Bapak Ibu login, ya, login menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu gunakan di dalam menggunakan Quizizz, atau kalau masih belum sama sekali bisa login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, setelah login Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil login di dalam platform Quizizz. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa menu Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama adalah buat. Nah, di sini adalah fungsinya untuk membuat quiz Bapak Ibu. Nah, ketika diklik maka nih, mau buat penilaian, mau buat presentasi, atau mau buat video interaktif, analisis, atau flashcard Bapak Ibu. Jadi banyak sekali fitur yang bisa dibuat di platform Quizizz ini. Kemudian di sini tombol cari Bapak Ibu. Nah, tombol cari ini fungsinya adalah untuk mencari topik apa yang mau dicari oleh Bapak Ibu. Nah, tinggal diketikkan di sini Bapak Ibu. Misalnya tentang energi, maka di situ ketika di enter akan langsung keluar Bapak Ibu, langsung keluar. Nah, ini fungsinya mencari ini adalah mencari kuis di perpustakaan Quizizz Bapak Ibu. Jadi di perpustakaan Quizizz itu sudah banyak sekali soal-soal kuis di situ yang sangat interaktif Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pengen membuat dari awal, maka bisa menggunakan fitur teleportasi ini atau mencari di perpustakaan Quizizz Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah fitur perpustakaan. Nah, di sini adalah di fitur perpustakaan ini isinya adalah beberapa soal atau kumpulan daripada kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi akan ngumpul di sini Bapak Ibu. Nah, di perpustakaan ini bisa juga dibedakan Bapak Ibu. Jadi biar tidak bingung, misalnya di sini ada asesmen diagnostik, ya, dibuatlah folder seperti itu Bapak Ibu. Jadi di tiap folder itu sudah terpisah. Misalnya mau mencari apa, tinggal cari di foldernya Bapak Ibu. Jadi fungsinya seperti itu untuk di perpustakaan ini. Jadi intinya di perpustakaan ini adalah tempat di mana Bapak Ibu sudah membuat kuis di situ Bapak Ibu. Kemudian fitur selanjutnya adalah hasil. Nah, di fitur hasil ini Bapak Ibu adalah menampilkan di mana hasil daripada penyelenggaraan kuis yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi evaluasinya, hasil kuisnya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hasil daripada pengerjaan siswa kita Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di situ juga bisa langsung diunduh, atau di situ bisa laporannya misalnya dijadikan PR dan lain sebagainya, atau evaluasinya nilainya mau dirubah juga bisa Bapak Ibu di sini. Begitu. Kemudian fitur selanjutnya adalah kelas. Nah, di sini di fitur kelas ini adalah di mana Bapak Ibu membuat kelas. Misal di sini ya, kelas 2. Nah, di sini linknya tinggal kita bagikan di grup WA. Kemudian siswa kita bisa mengklik undangan untuk masuk di grup kelas ini lewat link yang sudah dibagikan tadi Bapak Ibu. Nah, atau bisa dari Google Classroom-nya yang misalnya kemarin waktu pandemi menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Nah, bisa. Jadi lewat Google Classroom bisa. Kemudian juga bisa di Microsoft Teams Bapak Ibu, juga bisa.
Nah, kalau ini adalah harus Bapak Ibu menggunakan akun sekolah and district Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan akun basic dan akun super Bapak Ibu sini. Jadi harus ada akun sekolah and district yang bisa mengakses ini Bapak Ibu. Kemudian bisa juga membuat kelas langsung Bapak Ibu dengan cara klik di sini. Kemudian nama kelasnya apa, kemudian buat kelas Bapak Ibu seperti itu untuk kelas. Nah, kemudian selanjutnya ada menu diferensiasi Bapak Ibu. Jadi di Quizzes juga dilengkapi dengan diferensiasi sekarang Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang pertama, Bapak Ibu harus memilih studentnya dulu, kemudian akomodasinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian ada fitur quiz AI Bapak Ibu. Jadi di fitur quiz AI ini adalah kita hanya mengketik daripada perintahnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian itulah menu-menu fitur yang ada di Quizzes Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal. Jadi di dalam membuat soal itu bisa menggunakan teleportasi, bisa menggunakan kita membuatnya langsung bisa gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu maunya yang mana. Kalau pengen cepat bisa cari di perpustakaan Quizzes. Kalau pengen sesuai dengan keinginan kita maka buat sendiri Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita sambil menunggu untuk fitur buat ini. Nah, ini jadi bisa dari import pertanyaan dari Google Doc, kemudian dari Google Spreadsheet itu bisa. Kemudian bisa dihasilkan dari AI atau buat dari awal Bapak Ibu. Di menu-menunya itu banyak sekali contoh daripada soalnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan kuis Bapak Ibu. Contoh, saya akan menjalankan kuis yang sudah saya buat Bapak Ibu, yang sudah saya buat, yang sudah ada di menu AI ini, di Quizzes ini. Nah, di sini misalnya ini quiz ice breaking Bapak Ibu. Nah, di sini diklik mainkan saja. Nah, bisa kuis langsung atau beberapa yang bisa dibuat untuk kuis Bapak Ibu. Ada beberapa fitur di dalam menjalankannya. Oke, kita klik dulu sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, setelah keluar seperti ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan soal-soal yang akan kita mainkan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Maka di sini diklik mainkan sekarang. Nah, ini bisa dilewati atau dilanjutkan. Oke, sabar, masih jaringannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di dalam menjalankan Quizzes ada beberapa fitur di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mode klasik. Nah, ini adalah kalau kita mau memainkannya langsung ya secara klasikal Bapak Ibu. Kemudian ada mode penguasaan. Nah, di sini di dalam mode penguasaan ini Bapak Ibu seperti semi game Bapak Ibu. Jadi ada game mininya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk penguasaan ini. Kemudian ada mode kecepatan guru di sini. Kemudian ada mode ujian. Nah, di dalam mode ujian ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk mode fokus Bapak Ibu. Akan tetapi sekali lagi yang bisa menggunakan mode fokus ini adalah akun yang sekolah and district Bapak Ibu. Jadi kalau akun basic masih belum bisa. Jadi fungsinya untuk mode fokus ini adalah untuk mengetahui siswa ketika membuka tab lain Bapak Ibu. Misalnya membuka contoh jawaban daripada siswa itu membuka jawaban di tab lain.
misalnya keluar dari tab lain Bapak Ibu, mencari jawaban di Google misalnya, itu akan ketahuan Bapak Ibu di sini di dalam mode fokus. Kemudian selanjutnya adalah mode tim di sini. Nah, dan yang terakhir adalah mode kertas Bapak Ibu. Apabila di sekolah Bapak Ibu diterapkan tidak menggunakan HP, maka bisa menggunakan mode kertas ini Bapak Ibu. Dengan di scan nanti hasil jawaban daripada siswa adalah menggunakan scan barcode di kertasnya ini Bapak Ibu. Seperti itu untuk penggunaan daripada Quizzes Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan, saya menggunakan mode penguasaan Bapak Ibu. Nah, saya menggunakan mode penguasaan, klik mulai. Ya, sabar dulu. Nah, ini sudah mulai muter. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi siswa nanti bisa langsung join di ini. Nah, ini. Atau kita bisa bagikan linknya Bapak Ibu ya. Salin linknya. Ya. Nih, salin link. Nah, kemudian kita kirimkan ke grup WA. Kalau misalnya mau menggunakan salin link, atau bisa langsung masukkan kodenya, siswa bisa, atau bisa menggunakan scan, boleh, sama-sama bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ketika ada siswa yang sudah masuk, misalnya sudah masuk semua, maka bisa dimulai Bapak Ibu, dan siswa sudah bisa mengerjakan kuis yang kita jalankan. Seperti itu. Kalau sudah selesai, nanti bisa diakhiri Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti itu cara menggunakan daripada kuis Bapak Ibu, cara menjalannya seperti itu. Cukup menarik Bapak Ibu. Dari beberapa pembelajaran yang sudah saya lakukan menggunakan Quizzes ini, saya biasanya menggunakan Quizzes ini di asesmen Bapak Ibu. Jadi di asesmen awal, kemudian asesmen formatif Bapak Ibu. Jadi formatif awal dan asesmen formatif akhir Bapak Ibu. Seperti itu. Itu sangat menarik ke siswa Bapak Ibu. Jadi ada antusias yang lebih. Dan di presentasi juga saya sering menggunakan Quizzes ini Bapak Ibu. Seperti itu untuk penggunaan daripada Quizzes. Sampai bertemu di channel Dayat Eduku. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.